Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kitab Hilyatul Talibil Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid, dan yang saya pakai adalah syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, teman-teman yang punya buku matan berbahasa Indonesia boleh dibuka halaman 55. Baik, jika sudah dibuka, kita akan belajar bersama-sama tentang adab dari seorang penuntut ilmu. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bagaimana adab penuntut ilmu sendiri dengan gurunya. Dan hari ini kita akan belajar tentang adab seorang penuntut ilmu dalam memilih kawan, memilih sahabat. Kenapa sebegitu penting Syekh menjadikan satu bab sendiri dalam memilih sahabat? Kita akan belajar lebih dalam lagi. Baik, kita memasuki bab yang keempat dari kitab Hilyatul Talibil Ilmi. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, Al-Faslur Rabi' Adabuz Zamalah. Yang keempat adalah adab dalam berteman atau adab dalam berkawan. Bagaimana hendaklah seorang penuntut ilmu memilih sahabat. Kemudian Syekh mengatakan ihdari. Kalau orang laki-laki ihdar, tapi karena kita perempuan, jadi kita menyebutnya dengan ihdari qarinas su'. Kata Syekh, berhati-hatilah wahai para penuntut ilmu, wahai para muslimah pencari ilmu. Berhati-hatilah dengan sahabat yang jelek, sahabat yang memiliki akhlak yang tidak baik, sahabat yang berperangai buruk. Syekh mewanti-wanti kita untuk menjauhinya. Kenapa kita tidak perlu bersahabat dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk? Karena kata beliau subhanallah, kama annal irraqa dassas, sebagaimana faktor genetik itu menurun. Ya kan ibu-ibu, kalau yang belajar biologi itu faktor genetik itu menurun ya? Sepakat ya? Baik. Maka kata saya, sebagaimana faktor genetik itu menurun, fa inna adabassu'i dassas, maka perangai atau karakter atau watak buruk juga menular. Jadi dassas di sini bisa diartikan menurun atau menular. Ya subhanallah. Idzan, kata Syekh, at-tabi'atu nuqalah. Jadi ternyata yang namanya karakter itu bisa saling mempengaruhi. Ya, maksudnya karakter itu menular karena sebagaimana faktor genetik menurun, karakter juga bisa saling mempengaruhi. Subhanallah. Fattiba'u sarraqatun wan nasu ka asrabil qita' majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd. Kata Syekh, sebuah sifat atau sebuah akhlak atau karakter atau kebiasaan itu mudah berubah.
Ya, sifat yang dimiliki oleh manusia, kebiasaan yang dimiliki oleh manusia itu mudah berubah seiring dengan siapa dia berteman, subhanallah. Karena manusia itu diibaratkan seperti sekelompok burung, yang mana burung ini biasanya mereka saling mempengaruhi satu sama lain, subhanallah. Maka Syekh mengatakan, fahdhar ma'asyarati man kana kadzalik fa innal 'utab wad-daf'u ashalu minar raf'i wa 'alaihi fatakhayyar liz-zamalati was-sadiqati min man yu'inuka 'ala matlabik. Dia teman-teman, kata Syekh Bakar Abu Zaid, maka hati-hatilah dengan teman yang buruk, karena sesungguhnya, coba perlu digarisbawahi, ini adalah kaidah ad-daf'u ashalu minar raf'i. Ad-daf'u itu artinya adalah menolak atau mencegah, itu ad-daf'u. Ashalu minar raf'i, lebih baik daripada mengobati, lebih baik daripada masalah itu sudah sampai kepada kita. Jadi mencegah lebih baik daripada masalahnya sudah sampai kepada kita, atau kalau orang yang sehat mencegah lebih baik daripada sakit. Ya, mencegah kesehatan lebih baik daripada sakit itu sendiri yang telah datang kepada kita. Jadi teman-teman, bukan berarti kita tidak boleh bergaul dalam hal ini. Namun Syekh menginginkan hendaklah kita berhati-hati dalam memilih sahib, terutama sahabat. Karena sahabat ini biasanya lebih dekat dengan seorang teman yang biasa. Jadi di dalam Islam, subhanallah, begitu luar biasanya kita semuanya diperhatikan bagaimana bertutur kata, bagaimana bergaul, bagaimana kita dalam kesehariannya, semuanya adalah untuk kebaikan kita semuanya sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian saya mengatakan, dan hendaklah kalian memilih, nah ini nih, ada yang perlu kita ingat-ingat kalau mau memilih sahabat. Kata Syekh yang pertama, seorang teman atau seorang sahabat yang bisa yu'inak itu yang bisa membantumu untuk menyelesaikan tujuan engkau, atau untuk membantu dalam engkau menyelesaikan tujuanmu, targetmu. Contoh misalnya, kita mulai menghafal Al-Quran di juz 30, maka carilah kawan atau sahabat yang bisa mendengarkan kita setiap hari untuk bisa saling murajaah. Ya, subhanallah. Dan inilah sahabat yang bisa membantu kita dalam mencapai target atau tujuan kita. Dulu teman-teman, saya punya kawan, punya sahabat lah, dekat lumayan. Tepatnya beliau adalah putrinya Syekh. Beliau memiliki target setiap hari itu menyelesaikan murojaah 5 juz setiap hari. Karena beliau sejak usia 7 tahun sudah selesai 30 juz, maka murojaah hariannya, wirid hariannya adalah 5 juz per hari. Dan itu menurut beliau adalah sesuatu yang harus beliau kejar. Ya, jadi tiada hari tanpa murojaah 5 juz. Subhanallah, beliau waktu itu belum menikah, masih anak gadis. Waktu saya tiba di Yaman, entahlah Allah yang maha menggerakkan. Harusnya biasanya yang namanya gadis itu kan nyaman bersahabat dengan gadis ya. Beliau mengajak saya untuk saling murojaah. Saya bilang ke beliau, saya itu sudah menikah loh, kamu gadis. Nanti kalau sudah menikah itu mesti saya itu ngatur waktunya nggak bisa seluang orang yang belum menikah. Saya ada hak suami di sini. Saya juga ada di sini hak anak-anak. Kata beliau, enggak apa-apa. Yuk kita coba, bismillah. Ya, benar teman-teman. Subhanallah, saking semangatnya anak gadis. Ya, namanya anak gadis kan lagi semangat-semangatnya ya. Usianya belum mencapai 20 tahun. Jadi memang masih pemudi gitu, masih semangatnya luar biasa. Dan benar, saya sudah wanti-wanti. Nanti suatu hari jangan kecewa ya kalau pas saya enggak bisa. Baiklah, kata beliau. Benar saja, waktu saya masih ingat betul. Jadi beliau setiap hari datang
seseorang, dan suatu hari pernah di musim dingin yang sangat luar biasa. Musim kalau di Yaman tuh musim dingin tuh di bawah 0 derajat Celcius teman-teman. Dan itu tuh dinginnya masuk tulang gitu loh. Waktu itu dia datang, saya tuh lagi di dalam nggak dengar karena memang pintu tempat kami itu dengan kamar lumayan jauh, dan beliau karena pengen murojaah harus selesai 5 juz, akhirnya harus ketuk-ketuk jendela kamar saya. Saya katakan fulanah datang ini, masya Allah. Saya izin ke suami, lagi dingin tuh teman-teman. Dia aja pakai jaket tuh sampai berdobel-dobel gitu jaketnya. Lagi dingin sampai menggigil gini. Dia sambil saya lihat bibirnya bergetar, saking dinginnya. Masya Allah. Itulah orang-orang kalau punya semangat tinggi ya teman-teman. Apapun rintangannya itu, masya Allah beliau hadapi. Masya Allah, barakallahu fiyah. Dan selesailah 5 juz. Masya Allah. Sampai suatu hari, subhanallah, pernah saya ingat, ini teman-teman perlu dicontoh. Waktu beliau sakit parah dan akhirnya beliau tidak mampu lagi untuk berdiri. Ya, beliau hanya di pembaringan gitu di tempat tidur. Beliau memanggil adiknya. Ya, wahai adikku, tolong panggilkan Ummu Yasir. Dulu saya di sana panggilnya Ummu Yasir. Suruh ke sini katanya ya. Minta tolong panggilkan. Saya ke rumah beliau, saya bilang, ya fulan, wahai sahabatku, sudah istirahat, saya tidak tega melihat kamu sudah nggak bisa jalan, sudah hanya di pembaringan, makan juga didatangkan, sudah istirahat. Beliau bilang apa? Beliau tidak mau, masih ada kewajiban Robku, masih ada haknya Robku terhadapku, kata beliau. Masih ada kewajibanku yang saya harus tunaikan kepada Robku, subhanallah. Maka kata beliau, duduklah kamu di sini, dengarkan, saya mau murojaah. Masya Allah teman-teman. Dan atas pertolongan Allah selesai 5 juz. Subhanallah. Dari situ saya itu banyak mengaca, banyak berkaca. Ya Allah, beliau saja yang sakit, gak bisa bangun, gak bisa berjalan saja masih semangat murojaah 5 juz. Bagaimana dengan saya yang engkau beri nikmat bisa berjalan. Subhanallah. Saya banyak belajar dari beliau. Walaupun beliau gadis, namun subhanallah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sangat semangatnya luar biasa. Masya Allah. Baik. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau kita punya sahabat, katakan kepada sahabat kita, engkau siap enggak? Ya. Kalau kita saling tolong menolong di dalam kebaikan, engkau mau tidak? Kalau saya ajak murojaah, engkau mau tidak wahai sahabatku? Kalau suatu hari saya ajak dirimu untuk bersama-sama denganku bergandengan tangan kemana? Ke panti asuhan misalnya ya, atau menengok orang sakit. Intinya dalam kebaikan kita bareng-bareng bersama-sama jalan. Kalau kau mau, maka saya pilih engkau menjadi sahabat. Tapi kalau tidak mau berjalan dengan saya dalam rangka berta'awun dalam kebaikan, maka mohon maaf, saya belum bisa menjadikan engkau sebagai seorang sahabat. Boleh kita berkata demikian. Ya, karena di dunia ini subhanallah yang menjadi tujuan kita teman-teman, hakikatnya bukan semata-mata ingin mengejar dunia, tapi yang menjadi tujuan kita adalah negeri akhirat. Apa-apa yang bisa membantu kita dalam kebaikan dan kita memperoleh ridhonya Allah, itulah tujuan sejati seorang muslimah. Baik, kemudian di sini apa kata Syekh? Pilihlah seorang sahabat wa yuqarribuka ila rabbik, atau wa yuqarribuki ila rabbik. Carilah sahabat yang bisa mendekatkanmu dengan Rabbmu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Beruntunglah, bahagialah bagi teman-teman semua yang punya kawan, yang punya sahabat mengingatkan kita untuk sholat duha, mengingatkan kita untuk saum Senin Kamis, mengingatkan kita untuk bersedekah. Ketika kita dalam keadaan futur, kita diberikan nasihat oleh sahabat kita, wahai teman, janganlah engkau berlama-lama futur, karena sesungguhnya kematian ada di belakangmu. Ia memberikan nasihat dengan tulusnya kepada kita. Maka itulah sahabat yang sejati, subhanallah, yang bisa mengingatkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sampai saya tuh juga pernah punya sahabat, Masya Allah, Masya Allah. Ini jarang saya dapati sahabat yang seperti ini. Maka waktu itu saya bersyukur kepada Allah. Jadi sahabat saya waktu di Yaman, lagi-lagi dia seorang gadis, tapi beda orang. Masya Allah ya, orang-orang Yaman tuh saya lihat walaupun mereka itu belum menikah, tapi pikirannya sudah mateng gitu loh. Jadi ketika balik tuh mereka sudah akil. Paham dah ibu-ibu? Ketika balik mereka sudah dewasa. Berbeda dengan
orang-orang yang saya lihat ya, selain di negeri Yaman, banyak di antara kita saja anak kita yang sudah haid, ya sudah balik, tapi belum akil, tapi belum dewasa, sifatnya masih kekanak-kanakan. Saya punya sahabat juga, yang dia gadis juga, tapi beda-beda orang. Dia suka mengingatkan orang lain tuh untuk tidak bermajlis ghibah. Masya Allah, beraninya luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul yang namanya penuntut ilmu juga kadang jatuh kepada ghibah, teman-teman. Kepada ngomongin orang. Namanya setan di mana-mana. Setan itu ya, semakin tinggi ilmu seseorang, setannya yang mengganggu semakin tinggi juga ilmunya. Ya, semakin mohon maaf orang itu baru pemula dalam menuntut ilmu, maka setan yang mengganggu juga satu level dengannya. Subhanallah, saya masih ingat betul waktu itu kita sedang duduk-duduk menunggu syekhah datang, dan ada di antara kawan kami, ya beliau penuntut ilmu, ya semoga Allah menjaga beliau dan mengampuni dosa beliau. Beliau mulai ya membuka obrolannya dengan membicarakan aib orang lain. Maka kata sahabat saya itu, kata beliau berani dalam forum beliau menyampaikan, bangun teman-teman, demi Allah ini bukan lagi majlis untuk saling mengingatkan Allah di dalam majlis kita, ini adalah majlis ghibah dan kita tahu ini adalah dosa. Bangun, sudah bubar, kata beliau. Subhanallah, orang yang seperti ini ya, walaupun di awal itu ada yang tidak menyukai, lambat laun ketika akhirnya beliau menikah dan harus cuti untuk sementara waktu tidak belajar, kita tuh kehilangan dia. Ya, subhanallah. Kita yang masih belajar tuh mencari-cari, ya Allah, fulanah kok ya enggak ada. Coba kalau ada fulanah, mesti dia yang mengingatkan kita, jangan di majlis ghibah. Ayo bangun. Subhanallah. Jadi sekarang saya tahu teman-teman, kalau kita mau memberikan nasihat, maka di awal-awal saja ada orang-orang yang tidak suka, ada komentar-komentar yang tidak baik. Namun kalau nasihatnya itu adalah sebuah kebaikan yang disampaikan dari hati dan kembali kepada hati, ketika dia tidak ada, maka kita akan rindu dengan nasihatnya. Subhanallah. Dan itu saya punya waktu di Yaman, sahabat yang demikian. Saya kira di negeri kita yang tercinta ini, kalau boleh saya tanya teman-teman, ada satu forum dia masuk dalam majlis ghibah, para emak-emak, para ibu-ibu sedang ngobrolin orang. Kemudian ada satu wanita di situ yang risih mendengarkan ghibah. Apa sikap wanita terhadap teman-teman yang lainnya? Kira-kira apakah dia bangun kemudian memberikan nasihat sebagaimana sahabat saya dulu di Yaman, atau bagaimana? Malah kadang ikut dalam majlis ghibahnya, gimana? Ikut dalam ngomongin orang, ikut dalam kemaksiatan. Subhanallah. Padahal kita tahu apabila ada sebuah kemungkaran, maka wajib bagi kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita sahabat-sahabat yang salihah, yang dia mau menegur diri kita manakala kita sudah melenceng dari rel yang benar, manakala kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sejatinya sosok sahabat yang sejati. Jadi sosok sahabat yang sejati itu teman-teman bukan sosok yang hanya mohon maaf ya, bergembira dengan kita tanpa pernah menasehati. Ya, sejatinya sosok atau sahabat yang mulia itu adalah sahabat yang sering menasihati kita dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Baik, kemudian kata Syekh, wa yuwafiquka ala syarifin ardika wa maqsadik. Kata beliau, dan biasanya sahabat yang mulia adalah sahabat yang bersepakat denganmu untuk meraih tujuan yang mulia. Jadi seorang sahabat yang mulia, ketika kita memiliki tujuan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun bertujuan yang sama. Dia memiliki cita-cita yang sama, yaitu masuk surga bareng. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu berkata, tadi yang saya ucapkan adalah perkataannya Syekh Bakr Abu Zaid. Kemudian yang ingin saya bacakan adalah perkataannya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, hadhil kalimat ma'khudhah min qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisis salih kahamil misk wa mathalul jalisis su kanafihil kir. Kata beliau, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa perumpamaan orang yang bersahabat dengan penjual minyak wangi dan perumpamaan orang yang bersahabat dengan
orang yang pandai besi atau tukang las. Kira-kira kalau kita bersahabat dengan orang penjual minyak wangi, walaupun kita tidak membeli minyak wanginya, namun minimal kita kecipratan bau harumnya, ya kita bisa mencium aromanya. Nggih mboten ibu-ibu? Kalau penjual minyak wangi kan biasanya ada tester-tester itu ya, yang diberikan kepada pelanggannya. Nah minimal kita tuh bisa cium aroma wanginya. Masya Allah, wangi sekali. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang berteman dengan tukang las atau pandai besi, maka walaupun ya dia tidak kena atau tidak kena apinya, tapi aroma dari sesuatu yang dibakar dengan api adalah aroma yang tidak baik ya. Maka dari itu Syekh mengatakan fa'alaika bi ikhtiyaris sadiqis salih alladhi yadulluka 'alal khair. Kata Syekh, hendaklah kalian memilih sahabat yang baik yang bisa menunjukkanmu kepada kebaikan. Subhanallah. Ini Syekh Utsaimin yang berkata, wa yubayyin lakas syara', dan menjelaskan kepadamu apa-apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadziru mink wa iyyaka wa jalisusu fa innal mar'a ala dini khalilihi Ini adalah hadis ya akhwat. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya kalau kita mau melihat seseorang, maka lihatlah kawannya, karena agamanya seseorang itu hampir sama dengan agama kawannya. Subhanallah. Saya berpesan kepada teman-teman, walaupun kita nih, ya termasuk diri saya dan kita semuanya, belum menjadi orang saleh, tapi bersahabatlah dengan orang saleh. Karena ini yang akan memberikan manfaat untuk kita di akhirat. Teman-teman yang baik, ya sahabat-sahabat yang salihah, kelak mereka yang akan memberikan syafaat untuk kita atas izin Allah, bisa membawa tangan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sahabat-sahabat yang jelek perangainya, yang senantiasa mengajak kepada keburukan, yang senantiasa mengajak kepada maksiat, maka sahabat-sahabat inilah yang kelak di akhirat tidak akan bisa memberikan apa-apa kecuali keburukan, kecuali adanya penyesalan di akhirat bagi yang memiliki sahabat-sahabat yang jelek. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum 'ala ba'd. Bahwa para teman-teman, sahabat-sahabat itu yang di dunia dia senantiasa mengajak kepada keburukan, nanti di akhirat akan menjadi musuh dan satu sama lain mengingkari akan adanya persahabatan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali memang orang-orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah teman-teman, ketika kita memiliki sahabat dan kita mencintainya karena Allah, maka katakan kepada sahabat kita, uhibbuki fillah, saya mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mencintai seseorang karena Allah, di akhirat dia akan mendapatkan beberapa keuntungan. Di antaranya, ia akan mendapatkan naungannya Allah. Kalau kita punya sahabat perempuan, kita bersahabatnya karena Allah, nanti di akhirat orang-orang yang saling mencintai karena Allah ini akan mendapatkan naungannya Allah, di mana nanti di akhirat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Zat yang Maha mengetahui akan memanggil dua orang ini untuk berada di naungannya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, di dunia saja kalau terjadi sebuah cuaca yang cukup ekstrim misalnya, ya dengan suhu yang sangat panas, ya ambillah suhu 45 derajat, saya yakin semua orang pasti akan mencari sebuah rumah untuk masuk ke dalamnya. Apalagi rumah tersebut ya di situ dipasang AC atau dipasang alat untuk mendinginkan. Maka saya yakin semuanya pengen masuk ke dalam rumah itu. Nah, bayangkan nanti di akhirat matahari didekatkan sedekat-dekatnya dan hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ketika di dunia bersahabat dan saling mencintainya karena Allah, bukan untuk yang lainnya.
Subhanallah. Kemudian yang kedua, kelak nanti ada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menaiki tempat yang tinggi, dan mereka menaiki tempat yang tinggi dan Allah Azza wa Jalla berikan cahaya kepada mereka. Dan para sahabat bertanya-tanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan kelak nanti di akhirat akan ada orang-orang yang dia akan ditempatkan di tempat yang tinggi dan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, kata Rasulullah SAW, bukan para syuhada dan bukan para nabi. Maka para sahabat bertanya, penasaran ya Rasulullah, sebegitu luar biasanya orang ini mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sesungguhnya mereka? Kata Rasulullah SAW, mereka adalah dua orang yang ketika di dunia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Baik, yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, beliau berkata, kata beliau, akan ada orang-orang nanti di akhirat dia meminta kepada Allah, wahai Rabbku, di manakah sahabatku yang dulu ngaji bareng, yang dulu ngaji di Mutiin bareng? Wahai Rabbku, di manakah sahabatku yang dulu sering memberikan nasihat bangun untuk salat tahajud? Wahai Rabbku, di manakah sahabatku yang dulu pernah menasehatiku? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah sampai surga, dia cari sahabatnya, tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, kawanmu sampai hari ini, kata Allah, belum aku izinkan untuk masuk surga. Maka kata temannya yang salihah ini, ya, wahai Rabbku, saya memohon kepadamu agar memberikan syafaat, ya, untuk kawanku bisa memasuki surga dan bisa berjumpa denganku. Saya bisa berjumpa dengan dia dan dia bisa berjumpa dengan saya. Subhanallah, kata Imam Ibnul Qayyim, dan kala itu Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaan hambanya, dan jadilah yang tadinya sahabatnya awalnya belum masuk surga, atas izin Allah akhirnya Allah panggil dan masuk surga bareng bersama kawannya. Subhanallah, subhanallah. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada dua orang sahabat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, wa kam min insanin mustaqimun qayyadahu Allahu lahu syaitanan min bani Adam fasaddahu 'anil istiqamah wa kam min insanin jair qasid yassarallahu lahu man yadulluhu 'alal khair bisababi suhbah. Lihat, kata Syekh Utsaimin, berapa banyak orang yang awalnya istiqomah, ya, awalnya istiqomah, Masya Allah, salatnya rajin, puasanya rajin, majlis ilmunya rajin, subhanallah, ternyata dia akhirnya tergelincir. Sebaliknya, betapa banyak orang yang awalnya tergelincir jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba suatu hari berubah, suatu hari menjadi insan yang lebih baik. Kata Syekh Utsaimin, dan itu semuanya diantara faktornya adalah as-suhbah, adalah persahabatan. Subhanallah. Maka penting bagi kita, ya akhwat, untuk beristiqomah di jalan yang Allah ridhai, mencari sahabat-sahabat yang baik. Karena sejatinya, kata Syekh Utsaimin, seorang sahabat bisa menjadikan kita istiqomah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadikan seseorang tergelincir bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala karena seorang sahabat. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian kata Syekh, wa bina'un 'ala dzalika naqul idza kana fi musahabatil fasik bisababi hidayati fala ba'sa an tusahhibah tad'uhu ila baitik ta'ti ila baitihi takhruj ma'ahu litamashshi bisartin an la yaqdiha dzalika fi 'adalatika 'indan nas wa kam min insanin fasik hadahu Allah ta'ala bima yassarallahu lahu min suhbatil khair. Wa qala Syekh Bakar waffaqahu Allah ka asrabil qita' ay sabaqa anna hadzal kalam min Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala wa huwa haqiqatun nas yattabi'u ba'duhum ba'dha. Lihat, kata Syekh, kalau kita melihat, ini kaidah ya teman-teman, ada seseorang yang belum baik agamanya, maka kata Syekh Utsaimin, kita pun harus melihat dulu kondisi kita. Kalau ada di antara kita yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang mohon maaf belum baik dalam beragama, kata Syekh, maka ini diperbolehkan. Dekati ia, doakan ia, dan ajak dalam kebaikan. Jadi Masya Allah, Syekh merinci, ya. Jadi kalau engkau melihat ada seseorang yang jauh dari Allah, bukan berarti engkau menjauhinya. Boleh engkau dekati, kata Syekh Utsaimin, dengan syarat harus ada niat dalam hatimu mengajaknya kepada kebaikan. Subhanallah, subhanallah. Dan teman-teman tahu,
bahwa yang memegang hati seorang hamba itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah membalikkan hati Fudail bin Iyad, hatinya Fudail bin Iyad yang dulu terkenal seorang perampok jalanan. Ya, Fudail bin Iyad itu preman zaman dulu kala. Ya, kemudian Allah berikan hidayah kepada Fudail bin Iyad dan akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar. Subhanallah. Dan bagaimana pula ketika Allah Azza wa Jalla mencabut hidayah dari seorang penghafal Al-Quran, yang mana ia akhirnya, ya subhanallah, menaruh cinta kepada seorang gadis Nasrani, ya seorang gadis yang beragama Nasrani, dan akhirnya ia murtad dan meninggal dalam keadaan murtad atau dalam keadaan kafir. Subhanallah teman-teman. Maka dari itu saya sering berpesan kepada jamaah sekalian bahwa ketika kita melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh kawan kita, jangan sekali-kali kita menghinanya, menghina orang tersebut. Jangan sekali-kali kita mencelanya. Daripada kita mencela dan menghina, lebih baik kita doakan semoga ia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ajak kepada kebaikan. Subhanallah, subhanallah teman-teman. Dan kita tidak boleh menganggap diri kita menjadi orang yang paling suci. Kita tidak boleh menganggap diri kita menjadi orang yang paling benar, karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Syekh Utsaimin juga memberikan penjelasan kepada kita ya akhwat, bahwa kata beliau, ketika kita melihat kawan kita melakukan maksiat, maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim, kata beliau, untuk memberikannya tansahu, untuk memberikannya nasihat. Subhanallah. Beliau mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan wa tawassaw bil haqq, dan dalam kebenaran dan kesabaran. Subhanallah. Tapi perlu diingat teman-teman, kalau kita mau menasehati kawan kita, maka luruskan niat dulu. Ya, luruskan niat. Kenapa? Karena kalau niat kita salah, itu akan menjadi sebuah kerugian untuk diri kita. Contoh misalnya, teman-teman sudah lama mengaji, punya tetangga yang belum mau mengaji. Contoh, ini misal. Kemudian teman-teman ingin menasehati tetangganya untuk datang ke sebuah majelis ilmu, tapi ada niat yang salah di dalam hati teman-teman. Niatnya agar saya dipuji oleh tetangga saya, agar saya lebih unggul daripada diri atau daripada tetangga saya. Misal contohnya. Maka yang ada, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan tetangga kita memuji kita dan menjadikan tetangga kita memuliakan, menghormati kita. Hanya sebatas itu. Tapi kita tidak lagi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena Allah yang memerintahkan untuk kita memberikan nasihat. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya Allah berikan hidayah kepada tetangga kita dan tetangga kita ikut kajian, ikut dalam majlis ilmu, maka sepanjang tetangga kita datang, kita dapat pahalanya. Subhanallah. Itu yang menjadi niat dalam menasehati seseorang. Ya. Yang kedua, dalam menasehati seseorang, kita tidak perlu baper. Kita tidak perlu bersedih yang sangat luar biasa. Boleh bersedih, tapi tidak boleh bersedih dengan sedih yang sangat luar biasa. Kalau seandainya sahabat atau tetangga yang kita nasihati, ia belum mau mendengar apa yang kita nasihatkan. Karena tugas kita ya akhwat, hanyalah menyampaikan. Yang namanya hidayah, taufik, itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mendapatkan sebuah curhatan di mana seorang ibu berkata, "Ustazah, saya sudah menasehati anak saya. Ya sering sekali saya nasihati, tapi ternyata anak saya belum berubah." Saya katakan kepada ibu ini, "Ibu, banyak-banyak berdoa untuk anaknya. Doanya ibu itu mustajab." Ada pula seseorang yang bercerita kepada saya, "Ustazah, saya punya begini-begini, tapi ternyata saya sudah memberikan nasihat, tapi ternyata dia belum berubah. Akhirnya saya memutuskan hubungan persahabatan saya. Akhirnya saya memutuskan hubungan persaudaraan saya." Subhanallah. Jangan teman-teman, jadikan itu semuanya sebagai ujian. Kita boleh menjauh
dan kita tetap mendoakan sahabat-sahabat kita. Tapi kita tidak boleh memutuskan, apalagi itu adalah bagian dari kerabat kita. Ya, kita tetap berbuat baik, kita tetap mendoakan. Ya, subhanallah. Baik, yang ketiga di antara adab dalam menasehati, sebelum kita menasehati tadi sudah meluruskan niat. Ya, kalau ada kawan yang perlu dinasehati. Yang ketiga nih teman-teman, adalah tidak menasehati seseorang di depan forum. Karena bisa jadi itu adalah sesuatu yang membuat kawan kita itu malu. Dan yang terakhir, sebelum kita menasehati kawan kita, maka doakan kawan kita agar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya. Subhanallah. Baik. Kita kembali ke kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid. Apa kata beliau? Kata beliau, ketahuilah bahwa yang namanya persahabatan itu terbagi menjadi 3. Subhanallah. Sahabat itu ada 3 macam. Yang pertama, beliau menyebutkan sahabat sadiqun manfa'ah, sahabat yang hanya mau mendekati kita karena adanya manfaat yang bisa diambil olehnya, atau kita bersahabat dengan seseorang yang hanya kita ambil adalah keuntungannya semata, manfaatnya semata. Contoh misalnya, kita punya kawan kita itu Allah berikan kelebihan harta, dan kita pengen berkawan dengan fulana hanya karena hartanya, karena dia suka kasih hadiah ke kita, hanya karena kita suka ditraktir misalnya, atau karena faktor-faktor dunia dan semisalnya. Ya, atau kita punya kawan, punya sahabat yang mana Allah berikan kepada sahabat kita itu sebuah jabatan, ya, dan niatnya kita bersahabat dengannya agar suatu hari, ya, ini kadang ada persahabatan yang begitu, kalau kita mau memasukkan anak kita dalam jajaran misalnya sebuah kepemerintahan misalnya, atau sebuah apalah instansi, maka kita bisa meminta tolong darinya untuk memasukkan anak kita ke dalam jajaran instansi tersebut. Subhanallah. Berarti mengambil manfaat. Ya, dan ini ada model jenis orang-orang yang berkawan hanya ingin mengambil manfaat saja. Ya, subhanallah. Yang kedua kata Syekh, yang kedua adalah sadiqun ladzah. Sadiqun ladzah itu seseorang yang dia berkawan hanya dalam senangnya saja. Ya, habis manis sepah dibuang gitu ya. Jadi sahabatnya ini kalau kita pas dalam keadaan senang, dia dekat dengan kita. Tapi kalau pas kita dalam keadaan sedih, susah, dia menjauh. Kira-kira ada nggak orang bersahabat begitu? Banyak. Masya Allah. Pengennya cuman senengnya aja sama kita. Ya, giliran kita lagi jatuh, giliran kita lagi futur, giliran kita lagi nggak bersemangat, lagi sedih, dia menjauh. Subhanallah. Dan hati-hati dengan persahabatan yang demikian. Kata Syekh, kata beliau, 2 sahabat ini ya dikategorikan sebagai sahabat yang tidak baik. Kenapa? Karena ia hanya mengambil manfaat dari kita. Ya, maka ketika tidak ada manfaat yang ia dapatkan, mereka akan memutuskan tali persahabatan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau sampai kita punya kawan-kawan yang hanya melihat atau mau berteman dengan kita dalam keadaan senang saja, berarti itu sesungguhnya bukan teman sejati. Ya, teman sejati itu adalah teman yang dia berada di dalam kehidupan kita, baik kita dalam keadaan suka maupun kita dalam keadaan duka. Jadi suka dan duka dijalani bersama. Subhanallah. Dan kalau teman-teman punya teman yang demikian, yang suka dan duka dijalani bersama, pegang erat-erat teman yang demikian. Ya. Yang ketiga kata Syekh adalah sadiqun fadilah. Seorang teman yang dia memiliki keutamaan. Apa yang dimaksud dengan keutamaan di sini? Yang dimaksud dengan keutamaan di sini adalah dia mengerti ilmu agama. Dia memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah. Jadi orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu berbeda. Orang yang memiliki akhlak yang mulia dengan akhlak yang buruk itu berbeda. Subhanallah. Sampai teman-teman kita ya ketika memilih, bukan hanya memilih sahabat, memilih sebuah komunitas, maka pilihlah komunitas yang baik. Kenapa? Karena biasanya dalam komunitas yang baik
akan banyak di situ dijumpai orang-orang baik. Sebaliknya, ketika kita menemukan komunitas yang tidak baik, misalnya contohnya waliyadzubillah, komunitas kumpulan orang-orang yang suka minum minuman keras, contoh, atau orang-orang yang suka ngadu ayam misalnya, maka biasanya di situ terkumpul orang-orang yang tidak baik, yang jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan untuk memiliki komunitas yang baik, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita diberikan oleh Allah sahabat yang baik, ia memiliki ilmu dan memiliki akhlak yang mulia, maka ia juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah bentuk rizki yang Allah berikan kepadanya. Jadi rizki itu bukan cuman uang, bukan. Anak yang salih itu rizki, suami yang salih itu rizki, sahabat yang baik itu rizki. Ya, subhanallah. Jadi mulai pikiran kita dibuka, ya. Rizki itu bukan cuman berbentuk uang, tapi sahabat yang baik juga rizki. Kenapa? Karena teman-teman, kebahagiaan itu ternyata tidak kita dapatkan pada materi. Ketika seseorang diberikan rizki anak yang salih, pasangan hidup yang salih, sahabat yang salihah, maka sesungguhnya itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Subhanallah. Dan kalaulah suatu hari yang namanya persahabatan, subhanallah, terkadang tidak selamanya berjalan lancar, ya. Kalaulah suatu hari Allah uji dua orang ini dengan sebuah masalah, maka kita hendaklah bersegera memaafkan kesalahan saudara kita. Kita hendaklah memberikan uzur sebanyak-banyaknya untuk saudara kita. Subhanallah. Dan sahabat yang baik adalah sahabat yang mau memaafkan kita. Sahabat yang baik adalah yang mau menerima uzur kita. Ingat, subhanallah, Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang ketika melakukan sebuah kesalahan dia kembali kepada Allah. Allah mencintai hamba-hamba yang ketika mereka berselisih dalam suatu hal, maka mereka melakukan islah, melakukan kebaikan kembali dan bersahabat kembali. Itu Allah suka. Ya, Masya Allah. Namun, kalau ternyata kita sudah meminta maaf kepada sahabat kita, karena mungkin kita melakukan sebuah kesalahan yang tidak kita sadari, tapi ternyata sahabat kita tidak mau memaafkan, jangan diambil terlalu dalam, ya, karena kewajiban kita sudah selesai. Ya, berarti apa dalam hal ini teman-teman? Kita sudah minta maaf, sahabat kita masih memalingkan muka, kita sudah sampai kita tuh sudah istilahnya memberikan hadiah sebagai bentuk rasa cinta saya kepada saudara kita, tapi dia tidak mau bersahabat dengan kita, dia tidak mau menjawab chat kita, dia tidak mau bertegur sapa dengan kita, maka ketahuilah wahai saudariku bahwa Allah sedang menyelamatkanmu dari sahabat yang tidak baik. Ya. Dan ketahuilah bahwa di dunia ini bukan hanya dia, tapi di dunia ini banyak sahabat-sahabat yang lebih baik darinya. Subhanallah. Jadi begitu ya dalam persahabatan. Subhanallah. Saya banyak menemukan kasus ya orang-orang yang awalnya dekat. Maka ini nasihat juga. Yang awalnya dekat sekali, dekat, Masya Allah, tiba-tiba berjauhan. Sebaliknya orang-orang yang awalnya jauh, kemudian akhirnya saya melihat dia begitu dekat. Ya. Ingat teman-teman, kalau kita mencintai seseorang, jangan berlebihan. Begitu pula ketika kita membenci seseorang, maka jangan berlebihan. Suatu hari orang yang kita benci bisa jadi sahabat untuk kita. Begitu pula orang yang kita cintai bisa jadi suatu hari bukan lagi menjadi sahabat kita. Islam itu menyukai pertengahan. Ya. Cinta kita harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai anak-anak hanya sebatas cinta saja.
Mencintai sahabat hanya sebatas cinta di pertengahan saja, tidak perlu berlebihan. Ya, begitu pula dengan pasangan hidup kita. Kita mencintainya hanya sewajarnya, tidak berlebihan. Kemana kita harus memberikan cinta kita? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati teman-teman, sahabat, anak, pasangan hidup itu bisa menjadi fitnah bagi kehidupan kita. Maka dari itu sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah karuniakan kepada kita sahabat-sahabat yang baik. Begitu pula ketika teman-teman menghantarkan anak-anak ke sekolah, menghantarkan anak-anak di pagi hari untuk menuntut ilmu, maka yang perlu kita doakan untuk anak-anak kita adalah agar Allah mengaruniakan untuk anak-anak kita sahabat-sahabat yang baik. Saya pernah menemukan teman-teman ketika saya mengajar di sebuah boarding school, di sebuah pondok pesantren di Yogyakarta, yang awalnya saya lihat fulanah atau anak didik saya itu baik, dari keluarga baik-baik, subhanallah, tapi ternyata di sana dia berubah. Ya, setengah tahun di pondok berubah drastis. Ya, suka bolos, tidak mau masuk. Diselidiki ternyata dia punya kawan-kawan yang tidak baik. Subhanallah. Sebaliknya saya pernah melihat ada anak-anak pondok yang dia keluarganya bukan dari keluarga yang yang sudah kenal agama, keluarga yang biasa-biasa saja, keluarga umum. Tapi ternyata subhanallah setelah setengah tahun di pondok, subhanallah dia berubah menjadi orang yang rajin untuk pergi ke masjid beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salatnya selalu berada, karena pondok pesantren biasanya ada masjid. Masjid putri itu ada, biasanya dipisah dengan masjid putra. Saya melihat waktu itu, saya melihat fulana ini kok ada perubahan yang sangat luar biasa. Dia dekat, dia kalau ke masjid duluan ya. Setelah saya tahu ternyata fulana ini memiliki sahabat-sahabat yang salihah. Ya, dan penting bagi kita untuk mendoakan anak-anak kita ketika anak kita di pondok agar Allah mengaruniakan teman-teman yang salih dan salihah, karena ini yang akan mempengaruhi karakter anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap berjalan di atas jalan yang Allah ridai, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan untuk kita sahabat-sahabat yang baik. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.